Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan ketaatan dan bulan ibadah. Kerana kita adalah hamba-hamba Allah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kemuliaan. Kerana Allah lah yang memiliki kemuliaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alizzu bi ya zal jalali wal ikram." Perbanyakkanlah mengucap ya zal jalali wal ikram, wahai yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, indahnya hidup ini jika kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Semakin kita berusaha menghambakan diri, kita akan semakin mendapatkan kesempurnaan di sisi Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kemuliaan seorang hamba adalah terletak pada ketaatannya menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahawa semua kebaikan terkumpul pada ibadah kepada Allah. Seseorang tidak akan mendapat keredaan Allah, tidak akan masuk syurga, tidak akan bahagia di dunia dan di hari akhirat kecuali dengan beribadah kepada Allah. Untuk ibadah inilah Allah Azza wa Jalla menciptakan hamba-hambanya, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak inginkan rezeki daripada mereka dan aku tidak menginginkan memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah lah, dialah satu-satunya yang memberi rezeki, dan dialah yang memiliki kekuasaan yang tidak terhingga, lagi yang maha kuat kukuh kekuasaannya. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah ialah ketundukan, kerendahan atau kepatuhan. Ibadah adalah kata nama yang mencakupi semua yang dicintai dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan atau perbuatan, baik yang zahir yang nampak ataupun batin yang tidak nampak. Berdasarkan pengertian ibadah ini, maka ia terbahagi kepada 3 bentuk. Ibadah hati seperti rasa takut, mengharap, cinta dan seumpamanya. Ibadah lisan pula seperti bacaan dalam solat, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa dan yang seumpamanya. Manakala ibadah anggota badan seperti solat, haji, sedekah dan seumpamanya. Ketiga-tiga bentuk ibadah ini memiliki hukumnya, sama ada wajib, sunat, mubah, haram ataupun makruh. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah adalah taufiqiyah, yaitu hanya Allah yang menetapkan ataupun mensyariatkannya. Akal manusia tidak berhak untuk menetapkan sesuatu ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian
kami jadikan kamu berada di atas satu syariat dari urusan agama itu, maka hendaklah kamu mengikuti syariat itu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah itu memiliki 3 asas, yaitu mahabbah, cinta, ar-raja, yaitu mengharap, dan al-khauf, yaitu takut. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah seseorang tidak akan benar dan sempurna kecuali dengan adanya 3 asas ini. Bahkan sebagian ulama menyatakan ia adalah sebagai rukun ibadah. Seorang hamba hendaklah menghadirkan 3 asas ini, yaitu cintanya, pengharapannya dan takutnya dalam semua ibadahnya. Jika hilang salah satunya, maka ibadahnya tidak sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ulaika allazina yad'un yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'azabah inna 'azaba rabbika kana mahzura." Mereka yang diserukan itu, mereka sendiri mencari jalan yang paling dekat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka mengharap rahmat Allah dan takut akan azabnya. Sesungguhnya azab Tuhanmu hendaklah ditakuti. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, 3 asas ibadah ini diumpamakan kedudukannya seperti seekor burung, di mana rasa takut dan harapnya seperti 2 sayapnya yang perlu seimbang, dan rasa cinta sebagai kepalanya yang merupakan pokok kehidupannya. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah itu memiliki 2 syarat untuk diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ikhlas dan ittiba, yaitu mengikut petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir rahimahullah di dalam menyatakan firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka sesiapa yang harap bertemu Tuhannya, maka hendaklah dia beramal soleh, dan janganlah dia mensyirikkan ibadahnya itu dengan seseorang pun. Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan, inilah 2 syarat utama dari amal yang diterima oleh Allah, yaitu hendaklah ikhlas kerana Allah dan sesuai dengan tuntutan syariat yang telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadat itu juga ada batas-batasnya dan bilangan-bilangan, yaitu bilangan-bilangan dan waktu-waktunya yang tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka seseorang hamba tidak boleh melampaui batas-batas itu. Seperti ketetapan waktu salat, Allah menyatakan, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat yang diwajibkan ke atas orang-orang yang beriman adalah waktu yang telah ditetapkan olehnya. Tentang puasa pula Allah menyatakan, "Ayyaman ma'dudat," hari-hari yang telah ditetapkan waktunya. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah itu tidak akan berakhir selesai semenjak seorang itu balik berakal sehingga dia meninggal dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin," dan sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepada kamu kematian. Allah Ta'ala memberikan kita ruang dan waktu di dunia ini, maka hendaklah kita mempergunakan sebaik-baiknya agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang sejati. Renungilah firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, "Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, sahutlah seruan Allah dan Rasulnya apabila dia menyuruh kamu, yang mengajak kamu kepada sesuatu yang memberi kebaikan hidup kamu. Ayat ini menunjukkan bahawa
kebaikan dan kemaslahatan merupakan sifat yang selalu ada pada semua ibadah dan petunjuk yang diserukan Allah dan Rasulnya. Dan ini sekaligus menjelaskan manfaat dan hikmah agung dari semua ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, yaitu bahawa bersih dan sucinya hati dan jiwa manusia yang merupakan sumber kebaikan dalam dirinya hanya boleh diperoleh dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menetapi ketaatan kepadanya dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah hidup seorang hamba yang beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan mengikut petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Sesiapa yang beramal soleh di kalangan lelaki atau wanita dalam keadaan dia beriman, maka kami akan berikan dia kehidupan yang berbahagia, dan kami akan memberikan ganjaran balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan itu. Sebaliknya, saudara dan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup akan senantiasa sengsara dan gelisah bagi orang-orang yang berpaling dari beribadah kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan sesiapa yang berpaling, ingkar dari ingatan dan petunjukku, maka baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan kumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan yang buta. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.